Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini pun, dalam arti kita dalam keadaan adanya COVID, yang insya Allah kegiatan ini masih tetap bisa berjalan, dan mudah-mudahan kegiatan ini merupakan suatu kegiatan pertama yang akan memberikan manfaat bagi calon siswa dan siswi SMK YMA Megamendung Bogor. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter merupakan suatu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, yang memiliki maksud dan tujuan berkaitan dengan pembentukan sikap mental. Berkaitan dengan itu, maka Bapak ingin sampaikan, dimulai dari apa itu karakter, dalam arti menurut pengertiannya, menurut fungsinya, menurut nilainya, dan tujuannya. Nah, kalau kita lihat dari pendidikan karakter ini menjadi wacana utama dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia. Semua kegiatan dalam proses kegiatan belajar mengajar di negara Indonesia saat ini harus merujuk pada pelaksanaan pendidikan karakter. Hal ini termuat dalam naskah Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2010. Dalam naskah tersebut disampaikan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu unsur utama dalam mencapai visi dan misi pembangunan nasional Indonesia yang termasuk pada RPJP 2005-2025. Bukan itu saja, dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memasukkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan upaya dalam bidang pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat apa itu pendidikan. Pendidikan, tujuan dari pendidikan karakter yaitu untuk membentuk bangsa yang tangguh, bermoral, bertoleransi, berakhlak mulia, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga bertujuan untuk membentuk bangsa yang memiliki jiwa yang patriotik atau suka menolong antar sesama, berkembang secara dinamis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter atau watak merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran manusia, pikiran, budi pekerti, serta tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Lebih lengkapnya, bahwa karakter adalah nilai-nilai yang khas seseorang, baik watak, akhlak, maupun kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi
untuk berbagai kebijakan. Sedangkan kebijakan-kebijakan tersebut diyakini dapat dipergunakan sebagai cara pandang dalam berpikir, bersikap, berucap, dan juga bertingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan karakter adalah pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana di dalam mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan, potensi, dan juga pembudayaan peserta didik untuk membangun karakter pribadi yang baik untuk warga negara Indonesia, sehingga tercipta menjadi suatu bangsa yang tangguh, berwawasan, bermoral, dan memiliki akhlak yang baik. Dalam kamus lain, pendidikan karakter merupakan sebuah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat satu tindakan mendidik yang diperuntukkan bagi generasi-generasi selanjutnya. Untuk lebih tegas lagi, menurut para ahli, seperti apa yang diungkapkan oleh Kertajaya, pendidikan karakter yaitu ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu atau benda tertentu. Ciri khas tersebut merupakan sifat asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan sebuah mesin yang mendorong bagaimana orang tersebut bertindak, berucap, bersikap, dan bagaimana orang tersebut dalam merespon. Jadi kalau kita uraikan secara sederhana bahwa karakter itu terbentuk yang pertama karena faktor keturunan. Yang kedua bisa juga karena faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga bisa juga karena faktor di mana ia bergaul, berteman, dan selanjutnya. Oleh karena itu, karakter akan sangat ditentukan dengan baik dan buruknya dalam menjalani hidup dan kehidupan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itulah maka tiap-tiap karakter daripada manusia ini tidak akan ada yang sama antara yang satu dengan yang lain. Bisa kalian perhatikan. Ya, dalam satu keluarga misalkan ada 2, 3, bahkan 5 orang. Itu tidak akan ada yang sama karakternya. Itu karena apa? Karena faktor keturunan. Dan faktor keturunan ini merupakan perpaduan antara bapak dan ibu, dan bisa juga dari kakek nenek, baik dari pihak ibu maupun dari pihak kakek. Nah, itu mungkin kalau kita jelaskan menurut Kertajaya tersebut. Nah, adapun fungsi dari pendidikan karakter, bahwa fungsi pendidikan karakter yaitu untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, memiliki perilaku yang baik, serta berpikiran yang baik. Dalam fungsi besarnya pendidikan karakter yaitu untuk memperkuat dan membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Selain itu, pendidikan karakter juga memiliki fungsi untuk meningkatkan peradaban manusia dan menjadi bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter ini tidak hanya didapatkan di bangku sekolah, melainkan dari berbagai media yang meliputi lingkungan, keluarga, media teknologi, dunia usaha, dan juga pemerintahan. Adapun tujuan pendidikan karakter yaitu untuk membentuk bangsa yang tangguh, bangsa yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, serta bekerja sama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, selain itu, pendidikan karakter juga untuk membentuk jiwa seseorang agar berkembang secara dinamis, berorientasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagaimana realisasinya berkaitan dengan masalah pendidikan karakter itu sendiri? Untuk mewujudkan pendidikan karakter secara umum dapat diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan non formal maupun informal. Untuk mewujudkan hal itu harus saling melengkapi, mempercayai, dan diatur dalam peraturan undang-undang. Dalam pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang, dan dalam pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, akademi, profesi, evolusi, kejujuran, dan keagamaan. Dengan pendidikan tersebut, maka peserta didik akan dibekali sebagai berbagai macam ilmu yang dapat dipraktikkan langsung dalam kehidupan nyata. Di dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada sebuah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran secara normatif, produktif, adaptif, muatan lokal, dan juga pengembangan diri. Jadi pendidikan karakter dalam realisasinya, kalian sebagai peserta didik itu bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, tak kecuali di SMK itu sendiri. Kalian bisa merealisasikan karakter itu dalam kegiatan pramuka, paskibra, PMN, olahraga, keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, apa maksud dan tujuan daripada kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah itu sendiri? Yang paling pertama adalah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat kalian, sehingga minat dan bakat kalian ini akan menjadi suatu kompetensi untuk bangsa yang akan datang bagi kalian itu sendiri. Nah, adapun nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa, berikut ini beberapa nilai pendidikan karakter dan budaya serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas. Yang pertama, dari pendidikan karakter itu sendiri yang diharapkan yaitu adalah sebagai manusia yang religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, serta hidup rukun dalam bermasyarakat dengan memeluk agama lain. Yang kedua adalah jujur, memiliki perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, maupun perbuatan. Yang ketiga, disiplin. Sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Keempat, kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu agar bisa menghasilkan cara baru dari kemampuan yang dimiliki. Yang selanjutnya, mandiri. Memiliki sikap yang tidak mudah tergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang dihadapi. Kemudian, demokratis, menciptakan cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban terhadap dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya, semangat kebangsaan, memiliki sifat berpikir, bertindak, dan berwawasan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
kepentingan lainnya. Nah, kalau kita pertegas, kalau kita perjelas tadi, yang pertama adalah religius. Itu menunjukkan bahwa salah satu anak orang, pelajar, memiliki karakter religius. Berarti ia termasuk orang yang beriman dan bertakwa, bukan hanya sekedar memeluk agama. Kalau kita berbicara iman dan takwa, berartinya yakin dan percaya. Kemudian takwa itu melakukan segala sesuatu apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, kalian sebagai pelajar tentunya harus lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang bukan terpelajar. Insya Allah kalian nanti akan dibina, dibimbing, dan diarahkan untuk menjadi pelajar yang religius. Selamat buat kamu yang bergabung dengan IMA. Kemudian juga jujur. Nanti kalian akan mendapatkan suatu pembelajaran yang jujur. Misalkan ketika bapak dan ibu kamu, bapak dan ibu guru kamu memberikan soal tugas untuk dikerjakan, jika kamu mengerjakan secara jujur, tidak kerjasama, yakin dengan kemampuan kamu sendiri, berarti kalian memiliki karakter jujur. Nah, ini yang susah dicari, ya, susah dicari yang seperti ini. Tapi insya Allah dengan belajar kamu akan menjadi orang-orang yang jujur. Nah, disiplin. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk keberhasilan dalam bidang apapun. Itu yang paling utama adalah faktor disiplin. Kalau kalian bertanya apa itu disiplin, itu suatu kesadaran yang dilakukan oleh seseorang karena tugas dan tanggung jawab tanpa ada rasa terpaksa. Itu disiplin. Jadinya kalau itu perintah, aturan, ketentuan, kalau memang itu harus laksanakan dengan sadar. Jadi intinya dengan sadar. Nah, kreatif, banyak ide, tidak kehabisan ide, banyak cara, dan selalu mencari untuk menemukan solusi sehingga menemukan sesuatu yang baru, yang seperti itu. Nah, mandiri itu tadi karena kreatif, karena aktif, karena jujur, karena disiplin, maka orang ini tidak akan percaya begitu saja kepada orang lain. Jadi lebih percaya kepada diri sendiri sehingga menimbulkan watak ataupun karakter mandiri. Artinya percaya kepada diri sendiri bukan tidak berarti tidak percaya sama orang lain, tapi lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri. Nah, ini demokratis. Menghargai, menghormati, toleransi, dan sekaligus tidak egois. Jadi orang demokratis itu adalah orang yang mau memimpin dan siap juga dipimpin. Dan orang demokratis itu adalah orang yang memang selalu ingin menerima pendapat dan juga mau berpendapat. Dan juga apabila pendapatnya tidak diterima, dia pun bisa menerima pendapat orang lain yang dianggap jauh lebih bagus. Nah, ini kalian sebagai putra bangsa dan penerus bangsa harus punya semangat kebangsaan. Jadi artinya kalian yang hidup di Indonesia ini yang berbineka tunggal ika tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi kalau kalian dikatakan berbeda-beda tetap satu, agama beda, wilayah beda, bahasa beda, keyakinan beda, tapi tetap satu dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ini memberikan suatu nilai tambah buat kalian, dan jadilah bangsa yang mandiri, bangsa yang bertanggung jawab, bangsa yang dihargai dan dihormati bukan hanya oleh negara tetangga Asia saja, tapi dihargai dan dihormati oleh negara-negara yang ada di Himatullahi wabarakatuh.